Jadi pemeriksa merek akan menjadikan itu pertimbangan apakah merek yang kita ajukan itu akan diterima ataupun ditolak. Namun itu tidak akan menjadi pertimbangan yang dominan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rensmark, kantor konsultan haki terdaftar resmi di DJKI. Kami berkantor pusat di Jakarta dan memiliki kantor cabang di Kota Padang. Baik, kita akan membahas tentang pertanyaan apakah surat sanggahan yang kita ajukan terhadap surat keberatan oleh pihak lain mengenai permohonan merek yang kita ajukan itu dapat menjadi dasar permohonan merek kita diterima oleh DJKI dan diterbitkan sertifikat mereknya. Nah, terkait pertanyaan ini jawabannya adalah surat sanggahan yang kita ajukan itu akan menjadi bahan pertimbangan oleh pemeriksa merek di tahap pemeriksaan substantif ya. Jadi pemeriksa merek akan menjadikan itu pertimbangan apakah merek yang kita ajukan itu akan diterima ataupun ditolak. Namun itu tidak akan menjadi pertimbangan yang dominan gitu ya, akan menjadi yang dasarnya. Akan tetapi pemeriksa merek substantif itu akan memeriksa substantif daripada merek yang kita ajukan. Dilihat dari mana? Dilihat dari pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Apa itu? Pasal 20 adalah merek yang tidak dapat didaftar, sedangkan pasal 21 merek yang ditolak. Jadi merek yang dimohonkan akan dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa merek DJKI apakah merek yang kita ajukan ini memenuhi syarat merek tidak dapat didaftar atau memenuhi syarat merek yang dapat ditolak. Jika memenuhi, maka akan diterbitkan surat penolakan merek. Jika misalnya tidak memenuhi ya, meskipun ada surat keberatan dan ada surat sanggahan, bisa saja itu diabaikan oleh pemeriksa merek sehingga terbitlah sertifikat mereknya. Terbit sertifikat merek artinya pemeriksa merek menyetujui permohonan merek yang kita ajukan itu tidak memenuhi unsur pasal 20 dan pasal 21. Jadi penentuan permohonan merek kita disetujui atau tidak oleh DJKI bukanlah mengacu pada keberatan ataupun sanggahan ya, tapi melainkan hasil pemeriksaan substantif secara menyeluruh yang dilakukan oleh pemeriksa merek DJKI di tahap pemeriksaan substantif. Nah, adanya sanggahan ini akan menjadi bahan pertimbangan oleh pemeriksa merek DJKI. Begitu juga dengan jika adanya keberatan ya, karena sanggahan itu dilakukan jika ada keberatan. Itu juga akan menjadi bahan pertimbangan oleh pemeriksa merek DJKI. Ya, jadi dilakukan secara menyeluruh. Dasar pemeriksaannya adalah di pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Demikian kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.